menyampaikan khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya salat kaum lelaki itu di mana? Di rumahnya. Nabi alaihi salatu wasallam, ini hadisnya ya. Khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya salat lelaki itu di rumahnya. Illal maktubah, kecuali salat fardu. Hadisnya kayak gitu jemaah. Jadi itu orang kadang-kadang kalau diputus di situ, wah itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Salatnya hadisnya ada tambahannya, kecuali salat fardu itu di masjid. Maka bapak-bapak ini usahakan salat sunnahnya semua di rumah. Nah, perlu koordinasi sama masjid. Qomatnya jangan cepet-cepet. Iya, gimana kita mau qobliyah baru Allahu Akbar di rumah, qomat masjidnya seperti itu. Di sini antara adzan duhur sama qomat berapa menit? 10. Cukup kalau orang jalan dari rumahnya? Kurang. Kalau naik motor cukup. Iya, mungkin 15 menit mah. Ya disepakati sebenarnya. Jadi semua tahu 15 menit dari masuk waktu sholat akan qomat. Berarti ketika adzan dia ambil wudu, kemudian dia sholat di rumahnya. Kalau subuh 15. Oh, subuh ini seharusnya lebih lagi. Di Masjidil Haram itu berapa menit? 25 menit ya mah. Karena memang dari bangun tidur itu, bangun tidur ya kadang-kala masih nambah 5 menit lagi kan, baru ambil wudu mau sholat. Iya, itu kesepakatan. Maka usahakan masjid bersama masyarakat itu membuat kesepakatan yang nyaman buat semuanya. Kalau maghrib aman karena rawatibnya ba'da maghrib, ba'diyah kan. Isya juga rawatibnya ba'diyah. Tapi yang ada qobliyahnya itu sebenarnya zuhur sama subuh aja. Itu yang apalagi 4 rakaat kan harus lebih, oh iya lebih panjang lagi. Pagi kalau dia mau baca Al-Baqarah, rawatibnya kan harus lebih panjang. Iya, tapi intinya tadi sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki itu di rumahnya. Dan ini penting, karena perempuan itu kadang-kala nggak sholat. Ketika seorang ayah itu sholatnya full di masjid, anak itu bisa tidak mendapati sholat di rumahnya sama sekali. 40 hari ibunya nggak sholat ketika dia nifas semua. Sehingga anak lihat kok nggak ada sholat di rumah. Maka usahakan bapak pulang dari masjid sholat. Anak itu akan tanya sama ibunya, loh bapak sholat apa? Oh sholat ba'diyah. Mulai dia terdidik, oh ada sholat sunnah, dia akan ikut. Insya Allah rumah kita pun jadi cahaya ya. Rumah kita pun jadi bercahaya insya Allah. Kalau ada konsekuensi kalau kita misalnya fajar di rumah atau subuh ya, konsekuensinya kita nggak dapat saf di depan gitu aja. Lebih utama mana, di safnya atau kita kadang-kadang kita juga mau nunggu azan di masjid daripada di saf pertama. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ada keutamaan tempat, ada keutamaan ibadah itu sendiri. Jadi yang lebih diutamakan itu inti dari ibadah itu sendiri. Sebenarnya kekhusyuannya. Tapi kalau tadi umpamanya anak kepingin dapat soft pertama dan tetap dapat qobliyah, ya mungkin nggak masalah. Kalau memang harus berlomba-lomba mendapatkan soft pertama di masjid seperti itu. Tapi insya Allah kalau semuanya berlomba-lomba sholat di rumah, insya Allah masih bisa gitu. Tapi kalau semuanya nunggu adzan di masjid, ya habis lah seperti itu.